Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kasih, sukacita, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus ada menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Amin. Teman-teman, para pengiklan telah menyimpulkan bahwa kata yang paling tepat memikat perhatian pemirsanya adalah, atau penonton mereka adalah, nama penonton atau pemirsanya itu sendiri. Karena itu, saluran televisi di Inggris telah menampilkan iklan-iklan yang dibuat personal melalui tayangan mereka di dunia maya. Kita mungkin senang mendengar nama kita disebutkan di televisi, tapi itu tidak akan ada artinya jika tanpa kedekatan yang kita rasakan. Hal ini jauh berbeda ketika orang yang mengasihi kita atau orang yang mencintai kita dan kita cintai memanggil atau menyebut nama kita. Pasti kita akan senang karena ada sebuah relasi, ada sebuah kedekatan di dalamnya. Ketika berada di tempat Yesus dikuburkan setelah disalibkan, Maria Magdalena tersadar saat Yesus memanggil namanya. Mendengar satu kata itu, Maria Magdalena berpaling dan mengenali sang guru yang dikasihi dan diikutinya itu. Perasaan Maria pasti campur aduk antara tak percaya dan bersukacita. Kedekatan yang terasa saat Yesus memanggil namanya telah memberikan kepastian kepada Maria Magdalena bahwa pribadi atau Allah atau guru yang sangat dikasihinya itu mengenal dia dan benar-benar hidup, dan ia telah bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, Maria mengalami momen yang unik dan spesial bersama dengan Yesus, dan kita pun dikasihi secara pribadi oleh Allah. Yesus berkata kepada Maria bahwa ia akan pergi kepada Bapa di dalam ayat yang ke-17. Namun ia juga mengatakan kepada para muridnya bahwa dia tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18, Allah akan mengutus Roh Kudus untuk datang dan berdiam dalam diri anak-anaknya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Teman-teman, kisah Allah tak berubah baik dahulu maupun sekarang. Allah mengenal setiap orang yang dikasihinya. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15. Dia mengenal kita secara pribadi dan ia mengasihi kita. Teman-teman, bagian Alkitab yang indah ini, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, mengingatkan kita bahwa kita bisa jujur, kita dapat jujur di hadapan Allah. Kita tidak perlu berpura-pura bahagia atau gembira. Kita bisa membawakan kepedihan kita kepadanya apa adanya. Beritahukan kepadanya mengapa kita menangis,
ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15 beritahukan juga kepada Tuhan bahwa kita merasa Dia jauh. Allah mengasihi kita dan mau agar kita berlari mendekatinya dalam kepedihan. Ketika kita datang kepadanya, kita bisa mengalami kasih Bapa secara pribadi. Bahkan di saat-saat yang paling menyakitkan sekalipun, kita pun bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana Ia mengubah segala ratap tangis kita menjadi sukacita. Teman-teman, jangan pernah ragu. Percayalah bahwa Allah, Yesus Kristus Tuhan itu mengenal kita secara pribadi, dan Dia menyebut nama kita juga secara pribadi. Karena itu, jangan kau berlama-lama. Mari berlarilah, datanglah kepadanya. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan melihat bahwa hidupmu akan diubahkan, bahwa hidupmu tidak akan sama lagi seperti yang dahulu. Dia Allah yang sangat amat mengasihimu. Dia sedang menunggumu. Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Mari buka dan biarkan dan persilahkan Dia masuk. Terima Dia. Sekali lagi terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan Dia akan mengubah hidupmu. Yakinlah bahwa hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.